Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Melanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin li Fadilati Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di halaman 15 masih di bab sifatis shalah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala summa yata'awwadhu 15 paling atas summa yata'awwadhu wa yubasmilu ya yata'awwadhu fi'il enggak ditanwin yata'awwadhu wa yubasmilu wa yaqra'ul fatihata wa yaqra'ul fatihata wa yaqra'u ma'aha fir raq'atainil ulayaini fir raq'ataini al-ulayaini minar rubaiyati wa thulathiyati suratan takunu fil fajri min tiwalil mufassali min tiwalil mufassali wa fil maghribi min qisarihi wa fil baqi min awsatihi yajharu fil qiraati lailan yajharu fil qiraati lailan wa yusirru biha naharon illal jumu'ata wal 'ida wal kusufa wal istisqa'a fa innahu yajharu istisqa'a fa innahu yajharu fa innahu yajharu artinya summa kemudian ini setelah apa? Setelah membaca doa istiftah. Setelah membaca doa istiftah atau iftitah, kemudian ya ta'awud, membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yubasmilu dan membaca bismillah. Baca ta'awud dan membaca bismillah. Wa yaqra'u dan membaca Al-Fatihah. Jadi setelah membaca bismillah membaca Al-Fatihah. Di sini menunjukkan apa? Beliau menguatkan bahwa bismillah ini tidak termasuk Al-Fatihah ya. Paham ya? Jadi beliau di sini menguatkan pendapat bahwa ayat Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah, tapi termasuk ayat dalam Al-Qur'an. Jadi permulaan surat dalam Al-Quran selalu dimulai dengan Bismillah, kecuali At-Taubah. Kecuali At-Taubah. Nah dari sini beliau menguatkan, karena apa? Membaca ta'awud, kemudian membaca Bismillah, dan membaca Al-Fatihah. Berarti Bismillah tidak termasuk Al-Fatihah. Tapi harus dibaca juga. Jelas?
Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Fatihah itu ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin dan tetap 7 ayat. Ya, jadi walaupun bismillah masuk ya 7 ayat, tidak masuk ya tetap 7 ayat. Karena nama lain dari Al-Fatihah itu sab'am minal masani. Ya, 7 yang dibaca berulang-ulang. 7 ayat. Gitu. Terus wa yaqra'u ma'aha dan membaca bersamanya, bersama apa? Al-Fatihah fi raka'atainil ulayain, pada 2 rakaat yang pertama, minar rubaiyati, dari sholat yang 4 rakaat, wasulasiyati, dan 3 rakaat, suratan, sebuah surat. Jadi membaca sebuah surat bersama Al-Fatihah itu pada rakaat pertama dan kedua untuk sholat-sholat yang 4 rakaat dan 3 rakaat. 4 rakaat berarti apa saja? Zuhur, asar, isya. 3 rakaat maghrib. Berarti untuk rakaat ketiga, keempat hanya membaca Al-Fatihah. Tidak ada tambahan surat yang lainnya. Nah, di sini takunu, ya, surat itu berupa fil fajri, di sholat subuh. Jadi takunu itu butuh isim, ya, isimnya itu dhamir mustatir hiya kembali ke surat. Takunu suratu, gitu maksudnya, ya. Wa takunu suratu fil fajri, dan surat tersebut maksudnya surat yang sebagai pendamping apa? Al-Fatihah tadi, maka disunahkan fil fajri, ketika sholat subuh, min tiwalil mufassal. Tiwal artinya panjang, mufassal artinya pendek atau terpisah-pisah. Maksudnya apa? Tiwalil mufassal ini adalah suratnya panjang tapi ayatnya pendek-pendek. Suratnya panjang tapi ayatnya, jumlah ayatnya banyak gitu loh. Paham? Jumlah ayatnya banyak sehingga suratnya kan panjang. Kalau dibaca semua panjang, tapi ayatnya pendek-pendek. Kalau Al-Baqarah kan satu ayat ada yang 1 halaman. Gitu. Nah, ini ayatnya pendek-pendek. Tapi apa? Jumlah ayatnya banyak. Ya, dijelaskan para ulama yang termasuk tiwalul mufassal itu dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Jadi yang termasuk tiwalul mufassal itu dari Qaf sampai Al-Mursalat. Ya. Al-Mursalat itu apa? Ayat surat terakhir di juz 29. Ya, kalau Qaf itu juz 26. Ya. Jadi dari surat Qaf sampai Mursalat itu dibaca ketika sholat subuh. Namanya apa? Tiwalil mufassal. Jadi termasuk surat-surat tiwalil mufassal dari surat Qaf sampai Al-Mursalat. Jadi disunahkan mengambil salah satu. Jadi tidak harus baca semuanya dari Qaf sampai Al-Mursalat, tidak. Maksudnya mengambil salah satu surat, bisa Qaf, ya, bisa Adz-Dzariyat, dan yang lainnya. Bisa surat-surat juz 27, ya, Ar-Rahman, Al-Waqiah, atau Al-Hadid, ya, dan lain sebagainya. Terus itu di sholat subuh, ya. Dari sholat subuh disunahkan membaca apa? Tiwalil mufassal, yaitu dari Qaf sampai Mursalat. Silahkan pilih salah satu surat antara itu. Jadi yang termasuk tiwal mufassal Qaf sampai Mursalat. Kemudian di surat Maghrib, wafil Maghrib, pada surat Maghrib, min kisorihi, maksudnya min kisoril mufassal. Apa kisarul mufassal? Ya, jumlah ayatnya dikit, ayatnya pendek. Qul huwallahu ahad, itu qul ya ayyuhal kafirun, ya, wal asr, Al-Kautsar, itu kan pendek-pendek.
Nah, ini dimulai dari apa? Dimulai dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Qisarul Mufassal itu dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ya, dari Ad-Duha sampai An-Nas. Itu sunnahnya. Kalau baca yang lain boleh nggak? Boleh. Al-Baqarah boleh nggak? Boleh. Tapi kalau cari afdolnya mana? Ini Qisarul Mufassal. Boleh nggak ketika sholat maghrib baca Al-Baqarah? Boleh sebagian, tidak semuanya. Kalau semuanya nanti ya selang Isya. Ya. Boleh. Mengambil Ali Imran boleh. Sebagian dari surat An-Nisa boleh. Kalau ditanya bolehnya boleh. Tetapi kalau secara afdalnya mana? Ya Qisarul Mufassal. Ya, Qisarul Mufassal. Karena pernah ya Rasulullah sholat maghrib baca surat Qaf ya pernah. Bagian dari surat Qaf juga pernah. Tapi dominannya Rasulullah itu ketika sholat maghrib apa? Ya membaca Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal tadi mulainya dari surat apa? Sampai An-Nas. Terus selainnya wafil baqi ya, dalam sholat yang lainnya berarti apa? Selain subuh dan maghrib sholat apa berarti? Zuhur, asar, isya yang rubai, yang 4 rakaat itu ya, min ausatihi dari ausatil mufassal. Jadi ada Qisarul Mufassal, ausatul mufassal, tiwalul mufassal. Pendek, sedang, panjang. Ya. Nah, berarti dari mana nih? Yang termasuk pertengahan? An-Naba sampai Al-Lail. An-Naba sampai Al-Lail. Itu ausatil mufassal. Itu disunahkan untuk dibaca apa? Salat zuhur, asar, dan isya. Kalau kita biasanya apa? Zuhur, qul huwallahu ahad, wal asr, asar, inna ataina kal kausar, al-qadr ya. Ya, semuanya apa? Qisarul mufassal semua kalau kita ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Qisarul mufassal semuanya. Ya. Baik. Lanjut. Ya jaharu fil qiraati lailan. Hendaknya mengeraskan bacaan di waktu malam. Ini bagi imam ya, bagi imam. Mengeraskan bacaan di waktu malam. Jadi bacaan yang dimaksud adalah Al-Fatihah dan surat. Ini untuk apa? Rakaat pertama dan kedua. 3 dan 4 sir. Wa yusirru biha naharon. Dan membaca sir, membaca pelan. Jadi sir itu membaca pelan, tidak bersuara, tapi tetap membaca ya. Mulut tetap bergerak. Dan mengesirkan, melirihkan bacaan di waktu siang. Kecuali Jumat. Sholat Jumat. Sholat Id. Sholat gerhana matahari. Karena kusuf ini kan mesti terjadinya di waktu siang. Kalau malam kan ya gerhana bulan. Wal istisqa, sholat minta hujan. Fa innahu yajharu, maka hendaknya dia membaca keras. Walaupun siang. Ya, pada dasarnya sholat ketika siang apa? Bacaannya sir. Kecuali apa? Jumat, sholat Id, sholat gerhana, sholat istisqa. Terus lanjut, summa yukabbiru lirruku'i. Summa yukabbiru lirruku'i. Kabbara yukabbiru. Wa yadha'u
yadaihi ala rukbataihi wa yadau yadaihi ala rukbataihi. Alhamdulillah. Wa yaj'alu ra'sahu khiyala dhahrihi wa yaqulu subhana rabbiyal azimi wa yukarriruhu yukarrir itu fi'il apa? Mudhari. Fi'il madhinya karrara yukar, masdarnya apa? Fa'ala yufa'ilu. Apa? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, karrara yukarriru takriron. Ya, artinya summa yukabbiru, kemudian bertakbir, membaca Allahu Akbar dan mengangkat kedua tangan. Lirruku, untuk ruku. Jadi setelah membaca Al-Fatihah selesai dan sebuah surat, maka diam sejenak ya, disunahkan untuk tidak langsung takbir ya. Setelah selesai membaca surat itu disunahkan untuk diam sesaat, baru apa? Bertakbir Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan, kemudian ruku. Wa yadau, dan meletakkan yadaihi, kedua tangannya, ala rukbataihi, di atas lututnya. Maksudnya nempel di lutut gitu ya. Bukan di atas lutut, oh berarti atasnya lutut berarti paha, bukan gitu. Jadi meletakkan kedua tangannya, maksudnya kedua telapak tangannya apa? Menggenggam kedua lututnya atau menempel di kedua lututnya. Wa yaj'alu, dan menjadikan ra'sahu, kepalanya, qiyala dhahrihi, sejajar punggungnya. Di rata itu ya, ketika ruku antara kepala dan punggung ini apa? Sejajar, rata. Jadi tidak nongol gini, tidak menunduk. Jadi sejajar. Terus wa yaqulu, dan membaca subhana rabbiyal azim. Apa arti subhana rabbiyal azim? Maha suci Rabbku yang maha agung. Maha suci Rabbku yang maha agung. Wa yukarriruhu, dan mengulang-ulangnya. Artinya apa? Minimal sekali. Ya, minimal sekali. Untuk mendapatkan pahala sunnah sempurna minimal 3 kali. Jadi lebih dari sekali hukumnya sunnah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 2 kali sudah dapat pahala sunnah. Tapi kalau sunnah sempurna 3. Ya, lebih dari itu bagaimana? Lebih baik lagi. Subhana rabbiyal azim diulang-ulang. Terutama untuk apa? Salat-salat yang sendiri. Ya kan? Kalau untuk jadi imam yang memperhatikan apa? Makmumnya, memperhatikan jamaahnya. Artinya kita membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim ini dengan bacaan yang pelan saja sudah lama kok. Ya kan? Sudah cukup lama. Wa in qala, terus wa in qala ma'adzalika fi ruku'ihi wa sujudihi
subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli fahasanun. Fahasanun artinya wa'in dan jika qala dia membaca ma'adzalika bersama doa ini, doa apa? Dalika itu isyarah kemana? Dalika itu isyarah kemana? Subhana rabbiyal azim. Paham? Jadi ketika ruku, jika dia menambahkan setelah membaca subhana rabbiyal azim ditambah lagi ya fi ruku'ihi dan fi sujudihi dalam ruku' dan sujud. Kalau ruku' kan subhana rabbiyal azim, kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Plus ini gitu loh. Jadi ketika ruku' dan sujud setelah membaca subhana rabbiyal azim ketika ruku', subhana rabbiyal a'la ketika sujud, maka ditambah ini. Apa itu? Subhanaka maha suci engkau. Allahumma ya Allah Rabbana wahai Rabb kami. Wa bihamdika dan dengan memuji engkau. Allahumma wahai Allah ikfirli ampunilah dosaku. Fahasanun maka itu bagus disunahkan. Bahkan Rasulullah ya setelah turunnya surat An-Nasr ya surat An-Nasr itu selalu membaca doa ini di dalam sholatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Jadi perintah dari Allah ketika telah datang kemenangan dan kau melihat umat Islam masuk non muslim masuk Islam dengan berbondong-bondong, maka fasabbih sucikanlah Rabbmu dan pujilah Rabbmu dan memohonlah ampun. Maka amaliyahnya Nabi sebagai praktek mengamalkan ayat ini, beliau apa? Sampai akhir hayatnya selalu membaca ini. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sehingga ini dianjurkan ya untuk dibaca. Terutama apa? Ketika kita sholat sendiri. Atau jadi makmum imamnya panjang. Kalau jadi imam ya memperhatikan kondisi makmum atau kondisi jamaah. Karena ketika ditambah ini kan mesti tambah lebih panjang. Terus summa yarfa'u, setelah ini selesai ya ruku', summa yarfa'u ra'sahu. Summa yarfa'u ra'sahu qailan. Kemudian mengangkat kepalanya. Nah, ini kepala dan badannya juga ya, bukan hanya kepalanya. Maksudnya ini berdiri tegak lagi gitu loh. Bukan terus kepala aja yang diangkat. Jadi mengangkat kepalanya maksudnya ini berdiri tegak qailan sambil membaca sami Allahu liman hamidah. Ini namanya gerakan apa? Iktidal, sambil mengangkat kedua tangan. Apa arti sami Allah liman hamidah? Allah maha mendengar terhadap siapa saja yang memujinya. Sami'a itu isim fi'il. Fi'il, sami'a yasma'u. Allah fa'ilnya. Sami Allah liman hamidah. Hamidah isim fi'il. Fi'il. Hamidah kan memuji. Hamidah yahmadu fi'il madhi. Ya toh? Kan hamidahu toh, memuji dia siapa? Dia Allah. Memujinya. Hamidahu. Ya. Allah maha mendengar siapa saja yang memuji di dirinya atau dia. Terus ingkana imaman au munfaridan, jika dia seorang imam atau sholat
Sendiri. Maksudnya apa? Bagi makmum tidak dianjurkan membaca sami Allahu liman hamidah gitu loh. Jadi bacaan sami Allahu liman hamidah ini berlaku untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Jadi ketika i'tidal membaca sami Allah liman hamidah. Nah bagi makmum bagaimana? Langsung membaca Robbana walakal hamdu. Yang mana? Munfaridan itu sendiri, Pak. Munfarid tuh, salat munfarid. Imaman jadi imam atau munfaridan atau salat sendiri. Artinya bagi makmum tidak disyariatkan untuk membaca sami Allah liman hamidah. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau membaca bagaimana? Boleh. Tapi tidak dianjurkan. Boleh, tapi tidak dianjurkan. Karena ada nas yang mengatakan ketika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah Robbana walakal hamdu. Gitu. Ada nas yang mengkhususkan gitu ya. Ada nas yang mengkhususkan, maka dalil umum ketika ada pengkhususnya, maka yang diamalkan dalil khususnya. Wa yaqulu aidon Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mil as-samai wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Wa yaqulu aidan, dan disunahkan membaca juga doa ini. Jadi setelah apa? Robbana walakal hamdu. Jadi Robbana walakal hamdu ini untuk semua ya. Baik makmum, imam ataupun sholat munfarid, semuanya membaca Robbana walakal hamdu. Nah, ditambahkan doa ini. Ya, Robbana walakal hamdu hamdan katsiran. Ya Allah, Robbana, wahai Rob kami, hanya untuk mulah semua pujian. Walakal hamdu, hanya untuk mulah, hanya milik mulah semua pujian. Jadi semua pujian hanya milik Allah. Nah, kalau kita muji orang boleh nggak? Kamu tulisanmu bagus sekali. Bajumu bagus, nah, harganya mahal pasti. Nah, kamu Masya Allah suaramu bagus ketika membaca Quran. Boleh nggak kita memuji? Nah, katanya segala puji bagi Allah. Berarti tidak sesuai no. Nah, katanya segala pujian hanya milik Allah. Lah kok boleh muji selain Allah? Hah? Bagaimana? Maka alhamdulillah itu maknanya apa gitu loh. Jadi pujian itu macam-macam. Jadi alhamdulillah adalah pujian yang disertai apa? Ta'ziman wa mahabbatan. Pengagungan dan kecintaan terhadap yang dipuji. Jadi kalau pujian yang mengandung unsur pengagungan itu hanya milik Allah. Sehingga kalau kita muji selain Allah, hukumnya syirik. Ketika disertai pengagungan. Tapi kalau pujiannya tidak disertai pengagungan, itu namanya bukan hamad. Namanya madah. Ya. Namanya madaha. Jadi ada hamidah, ada madaha itu kan. Jelas? Namanya madaha. Madah. Jadi mimnya didahulukan. Kalau disertai pengagungan, haknya duluan. Hamdun, gitu. Kan hurufnya sama toh? Hak mim dal. Hamdun. Kalau mim dal hak, pujian tanpa pengagungan. Jelas?
Jadi kalau hamad itu pujian yang disertai pengagungan. Dan orang Arab ini dah paham. Ya kalau kita kan ya hanya pujian itu aja toh. Ya. Maka ini pentingnya kita belajar bahasa ya. Apa itu beda hamad dengan madeh. Lah kalau pujian berulang namanya sana, ya kan? Namanya apa? Sana. Itu pujian yang berulang. Terus jadi wahai Rob kami hanya milikmulah pujian segala pujian. Hamdan kathiron dengan pujian yang banyak, toyiban lagi baik, mubarokan fih lagi diberkahi. Mil as-sama pujian yang memenuhi langit. Wa mil al-ardi pujian yang memenuhi bumi. Wa mil amasyikta min syai'in ba'du. Dan memenuhi segala sesuatu yang engkau hendaki sesudahnya. Ya. Jadi memenuhi segala sesuatu. Apa ya? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban fi mil'as samawati mil'as samai wal wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi kalau mau ringkas Rabbana walakal hamdu cukup. Ya. Terus summa yasjudu. Summa yasjudu ala a'dha'ihi as-sab'ati. Ala a'dha'ihi as-sab'ati. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi wa asyara biyadihi ila anfihi wal kaffaini wa raqbataini wa atrafil qadamaini muttafaqun alaih. Artinya summa yasjud, kemudian setelah itu apa? Hendaknya bersujud sambil membaca Allahu Akbar, tapi tidak mengangkat kedua tangan. Walaupun ada riwayat terkadang Rasulullah mengangkat, tapi kadang-kadang, jarang sekali. Jadi terkadang Rasulullah mengangkat kedua tangan ketika dari berdiri itu mau sujud, tapi tidak selalu. Ada riwayat. Terus sujud di atas anggota badan yang 7. A'dha itu anggota badan, as-sab'ah yang 7. Artinya apa? Di dalam sujud maka anggota badan yang 7 ini wajib nempel. Ya, wajib nempel di lantai. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku diperintah an asjuda, untuk sujud ala di atas sab'ati a'dumin, di atas 7 tulang. 1 alal jabhah. Pertama di atas kening, dahi. Jabhah itu dahi. Wa asyara biyadihi, dan beliau menunjuk dengan tangannya ila anfihi, ke hidungnya. Artinya apa? Dahi dan hidung ini satu paket. Wajib nempel. Paham? Jadi ketika sujud, dahi dan ujung hidung ini harus nempel, dua-duanya harus nempel di tempat sujud. Ini 1. Ya. Yang kedua apa?
Wal kafaini, kedua telapak tangan, ini 2, berarti tambah 1 tadi 3. Waruk bata ini 2 lutut, tambah 2, berarti 5 lah. Lutut ada 2, berarti 5. Wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung kaki, ujung-ujung telapak kaki, berarti ujung-ujung jari kaki. Ada 2 juga toh? Berarti total berapa? Ujung kaki 2, terus lutut 2, telapak tangan 2, 6 toh? Plus dahi sama hidung 7. Wa yaqulu, dan membaca doa subhana rabbiyal a'la. Apa artinya? Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Kalau ketika rukuk maha agung, maha besar. Kalau sujud maha tinggi. Jadi mengakui bahwa kita itu makhluk yang sangat rendah, sangat hina. Ya. Terus ketika ruku itu menunjukkan penghormatan kita kepada Allah dan pengagungan kita terhadap Allah. Ketika sujud itu pengakuan bahwa kita itu makhluk yang rendah. Ya. Maka kita harus bersyukur kita itu makhluk yang hina, rendah, dimuliakan oleh Allah dengan ibadah. Ya. Terus ditambah doa tadi apa? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli, tambah tadi. Ini juga sama ya. Sekali